Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 27, Kenshin, yang tak sengaja mengantarkan orang. Ia pun baru menyadari, berada di kompleks perumahannya Kaori. Oleh karena itu, Kenshin berniat mampir sebentar, memberikan buah-buahan, yang dikasih orang barusan. Namun, yang ditemuinya bukanlah Kaori, melainkan mamanya. Singkat cerita, Kenshin mendapat pesan, besok kalau putrinya merayakan ulang tahun, jangan datang ke sini, karena Kaori sudah punya tunangan. Mendapati hal itu Kenshin tersenyum. Kemudian dirinya pamit, meninggalkan tempat tersebut. Semenjak kejadian itu, 1 hari telah berlalu. Nama hari sudah berganti, dan kini yang ditunggu, Pak Henry itu akan mengikuti meeting bersama rekan kerjanya di rumahnya bos besar. Pagi ini sebelum berangkat, Pak Henry yang lagi makan, beliau bilang ke istrinya, "Ma, ayah hari ini akan ada rapat. Mungkin nanti pulang agak terlambat, karena acaranya sendiri dimulai jam 12 siang. Akan meeting di rumah bos Ma." Istrinya pun menyahut, "Kok meetingnya di rumah ya? Bukannya atasan ayah itu kerjanya sama satu perusahaan, apa nggak sekalian meetingnya dilakukan di situ ya?" Pak Henry menjawabnya, "Bukan itu maksudnya Ma, melainkan yang ayah sebut ini, di rumahnya bos besar, yang punya perusahaan." Istrinya pun bertanya, "Bos besar yang mana itu ya? Berarti atasan ayah saat ini, bukan yang punya perusahaan ya?" Pak Henry menjawabnya, "Ya bukan Ma, semua sudah tahu. Tapi yang punya itu, orangnya jarang sekali ke sana mengunjungi perusahaan. Ayah pun sampai saat ini belum pernah melihatnya. Ya maklum lama, beliau kan orang super sibuk." Dengar-dengar nih katanya Ma, teman kerja ayah cerita, perusahaannya puluhan, sampai luar negeri pula. Istrinya pun menyahut, "Wah, kalau gitu berarti bawahannya orang itu semuanya banyak yang jadi pimpinan perusahaan ya? Pantas saja kalau beliau dipanggil bos besar. Emang ayah pernah ke rumahnya belum?" Pak Henry menjawabnya, "Mama ini ada saja bertanyanya. Kan ayah sudah bilang, bertemu orangnya pun tak pernah. Apalagi ke rumahnya. Ya hari ini entar Ma. Pertama kali, ayah akan ke sana." Pak Henry kemudian bicara, "Terus mana nih Kaori Ma? Kok pagi gini belum bangun? Apa dia nggak kerja hari ini?" Istrinya menjawab, "Kaori sudah bangun ya. Itu masih berhias diri." Tak berselang lama, Kaori keluar dari kamarnya, lalu disapa pembantunya, "Non Kaori, selamat pagi." "Oh ya Non, ini saya mau bilang. Tapi Non Kaori jangan bicara ke ayah dan mama ya. Entar bisa-bisa saya dimarahi." Kaori pun penasaran, lalu ia menjawab, "Iya, saya nggak akan bilang." "Emangnya bibi ini mau bicara apa ya?" Pembantu rumahnya Kaori itu pun berkata, "Oh itu Non Kaori, kemarin siang, ada yang mencari Nonnya. Seorang laki-laki sendiri, memakai sepeda motor. Itu dia Non yang tempo hari waktu malam ke sini, datang bersama temannya, yang mengembalikan cincin miliknya Non Kaori." Kaori menyahut, "Oh itu Mas Iwan ya? Masa sih Mas Iwan ke sini Bi? Kan kemarin dia kerja." Bibi itu pun menjawab, "Bukan Non, tapi yang satunya. Kalau nggak salah namanya Kenshin. Dia kemarin ke sini, memberikan buah untuk Non Kaori. Katanya sekedar mampir, tapi mamanya Non Kaori itu kemarin bilang, Mas Kenshin gak boleh ke sini lagi, karena Non Kaori katanya sudah punya tunangan. Dan ini Non buahnya. Saya nggak enak nih kalau nggak menyampaikan." Kaori pun terkejut, "Kok mama bilang gitu?" Kenshin pun nggak menelponnya. Lalu Kaori bilang, "Kalau gitu makasih ya Bi. Saya gak akan bilang ke mama." Kaori kembali lagi ke kamarnya. Ia mengambil handphone, hendak akan menelpon Kenshin. Namun saat melihatnya, ternyata baru diketahui, nomornya Kenshin ini telah diblokirnya. Kaori pun tak merasa melakukan akan hal yang demikian. Lalu benaknya berkata, "Jangan-jangan kemarin mama yang memblokirnya." Kaori lalu bicara sendiri, "Aduh mama ini, bisanya nih seperti ini. Makanya Kenshin dari kemarin gak menelpon-nelpon." Kaori segera membuka blokir nomor itu. Dengan cepat-cepat menelpon Kenshin. Meski baru 2 hari jadian, Kaori merasa sudah dekat saja. Apalagi Kenshin yang ingin menemuinya. Dan telepon pun tersambung. Kebetulan Kenshin saat ini ada di rumahnya sendiri. Kenshin yang akan minum kopi.
langsung mengangkatnya. Halo Kaori, selamat pagi nih. Oh ya, kemarin aku telepon kamu. Kok nggak bisa-bisa ya? Apalagi sibuk nih. Kaori menjawabnya. Maafin aku ya Mas Kenshin. Bukannya nggak bisa, tapi nomornya Mas Kenshin ini diblokir di handphoneku. Nggak tahu siapa yang melakukan. Oh ya Mas Kenshin kemarin siang kesini ya? Kenshin menjawabnya. Iya Kaori, sekedar mampir saja, karena sebelumnya saat itu, waktu akan berangkat kerja, saat berhenti di pinggir jalan, aku dikira Gojek online oleh seseorang, dan disuruh mengantarnya. Aku lihat orangnya sudah berumur. Aku ya mau Kaori mengantarkan orang itu, dan kebetulan tempat tinggalnya di kompleks perumahan kamu, yaitu ceritanya. Sekalian aja aku mampir ke rumah kamu. Kaori menyahut. Terus Mas Kenshin bertemu Mama ya? Dan dibilang aku udah punya tunangan. Mas Kenshin pun gak boleh ke sini. Apa gitu ya? Aku dapat info nih dari Bibi, pembantu rumah aku. Kenshin menjawabnya. Iya benar Kaori, kata Mama. Ulang tahun kamu besok. Aku nggak boleh datang. Katanya kamu udah punya tunangan. Apa benar itu? Kaori menyahutnya. Kamu ini masih percaya aja Sai. Kan udah aku bilang, Mama dan Ayah itu cuman ingin menjodohkan. Kenshin pun bicara. Kamu ini Kaori, kadang panggil aku Mas Kenshin, kadang panggil Sai. Yang benar yang mana ini? Hahaha. Kenshin tertawa. Kaori menjawab sambil tersenyum. Kaori bicara. Ya keduanya gitu. Kan sama aja. Kaori pun melanjutkan. Terus entar ulang tahunku datang ya. Tinggal 3 hari lagi nih. Kenshin menjawabnya. Entar kalau Mama marah gimana? Kan aku kemarin gak boleh datang. Kaori menyahutnya. Datang aja ya Sai. Kan kita baru jadian. Masa ulang tahun ceweknya kamu nggak ada? Entar masalah Mama. Nanti aku merayunya. Kenshin pun menyahut. Waduh pagi-pagi gini. Berarti aku ini sudah punya cewek nih. Hahaha. Kenshin tertawa, lalu melanjutkan bicara. Kalau gitu, kamu mau kado apa Kaori? Biar aku carikan entar. Kaori menjawabnya. Kadonya, kamu datang aja ke sini. Nggak usah pakai barang bawaan. Awas kalau nggak datang. Kenshin menyahut. Apa cuman itu aja ya? Kamu nggak minta yang lain? Kaori pun menjawabnya. Iya itu aja. Pokoknya kamu harus datang. Dan Kenshin mengiyakan. Sementara itu, Pak Henry bicara ke istrinya. Ma Kaori kan besok ulang tahun. Teman-temannya banyak yang diundang. Jadi sekalian entar Mama mengenalkan si Alex itu ke mereka. Biar Kaori ada ikatan. Dan temannya pun jadi tahu kalau Kaori sudah punya jodohnya. Istrinya menjawab. Gimana kalau Kaori itu malah nggak suka ya? Kemarin aja, laki-laki yang kerja cleaning service itu ke sini lagi. Ya Mama bilang aja, seperti yang Ayah pesankan, dia nggak boleh datang ke sini. Di saat pembicaraan itu, Kaori pun keluar. Sempat pula mendengarnya, namun Kaori pura-pura tak tahu. Dan ia pun segera pamit ke Ayah dan Mamanya untuk berangkat kerja. Pak Henry pun demikian, bersiap-siap juga menuju kantornya. Selang beberapa saat kemudian, yang ditunggu pun tiba. Jam 10 pagi, semua orang yang dipilih untuk mengikuti meeting nampak naik mobil. Mereka ada 4, yang terdiri dari orang-orang penting, yang tak lain, pemimpin perusahaan, serta seorang wakilnya, kepala staf kantor, dan Pak Henry sendiri. Mereka pun berangkat menuju rumahnya bos besar. Inilah detik-detik saatnya Pak Henry itu akan terkejut, karena apa yang dilihatnya sungguh tak bisa dibayangkan. Dan Kenshin sampai saat itu masih di rumahnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.